terkejut dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabarnya semua? Terima kasih Terry dan tim musik semua ya, dan singer. Hari ini kita bicara tentang unnegotiable present. Artinya saya terjemahkan bahasa Indonesia adalah hadirat yang pasti. Mengapa begitu penting? Karena seringkali kita orang percaya, tetapi kita hidup tanpa menghargai apa yang menjadi bagian penting dalam hidup kita. Seringkali kita hidup sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak melihat bahwa yang paling penting dalam hidup kita, yang diwariskan oleh Tuhan, yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain adalah kehadiran Tuhan. Dan kehadiran itu adalah senantiasa. Saya akan kasih ujuk beberapa hal pada diri kita, bahwa di dalam Alkitab, iblis berusaha mengambil sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Hal ini sering saya ajarkan kepada orang-orang yang mau merit, ya, permintaan pranikah, bahwa kita tahu bahwa dalam bahasa Ibrani, pria itu bahasa Ibraninya ish, wanita isha, ya. Nah, bahasa Ibrani ditulis dari kiri ke kanan bacanya. Ditulis ini adalah alef, yod, dan shin. Kalau berubah, alef, shin, dan hei. Perbedaannya ada di mana, saudara? Kalau pria ada yodnya, kalau wanita ada hei-nya. Kalau alef dan shin-nya itu dua semua ada. Alef dan shin itu S itu api. Api itu lambang roh. Oleh sebab itu Anda bisa melihat dari sini bahwa manusia itu Tuhan adalah manusia roh. Amin ya? Dari sini juga api itu panas. Jadi manusia juga punya jiwa. Jiwa itu semangat itu ya Pak ya? Kalau semangat yang muda, orang depresi itu semangatnya pudar. Tidak ada api semangatnya, jiwanya. Maka depresi. Kemudian manusia juga makhluk tubuh. Kalau tubuh, kalau kita masih hidup, harus hangat. Kalau udah mati, tubuhnya dingin. Makanya itu manusia, itu pria dan wanita, ada unsur api, ada unsur alef dan shin yang disebut S kalau bahasa Ibrani. Tapi sekarang kita lihat aja, di pria ada yod, di wanita ada hei. Yod itu gambarnya lengan. Kalau hei itu jendela yang melambangkan artinya kasih. Makanya kebutuhan wanita adalah untuk dikasihi. Gereja Kristus digambarkan sebagai wanita. Oleh sebab itulah firman Tuhan katakan bahwa Allah begitu mengasihi kita, Dia lebih dahulu mengasihi. Seorang wanita adalah tempat untuk menerima kasih. Sebab itulah ketika seorang suami mengasihi istrinya, maka istrinya akan mengasihi suaminya. Ketika Yesus Kristus mengasihi gerejanya sampai mati buat kita, maka hasilnya adalah gerejanya menjadi mengasihi Dia. Kebutuhan wanita adalah kasih, kebutuhan pria adalah pekerjaan, usahanya, hal-hal yang dia bisa kerjakan adalah fulfillment, kepenuhan dia, susah. Oleh sebab itulah ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu artinya Adam. Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman untuk mengusahakan memelihara, karena manusia kepenuhan. Kalau manusia itu pria di sini ya, kalau dia ada kerjaan, bukannya saya bilang pekerjaan ini banyak macam, bukan hanya pekerjaan yang formal seperti di sini ya, memelihara, mengusahakan taman. Jadi sesungguhnya juga bahwa rumah tangga juga sama. Bagian pria juga adalah mengusahakan itu. Ya, bukan hanya wanita, tetapi ada lagi wanita ada bagian ada juga saya. Nah, oleh sebab itulah dan kemudian wanita melihat nih, ketika dia dibentuk, lalu berkatalah manusia, Adam, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wanita merasa apa? Ketika dikatakan sama prianya, ini dia nih, tulang dari tulang, daging dari dagingku. Berbunga-bunga nggak? Berbunga-bunga. Kenapa? Karena kebutuhan kasihnya terpenuhi. Amin. Jadi
Ini dia yang memenuhi kebutuhan wanita, yaitu dia merasa dikasihi. Kebutuhan pria adalah dia bisa penuh ketika dia bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang berdampak. Tetapi ketika mereka berdosa, itu yang diambil oleh si musuh. Ketika mereka jatuh dalam dosa, jadi adalah lihat, tertutup tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidup, dari tanah seumur hidup. Yang diambil adalah tentang masalah pekerjaan usahanya dibuat susah. Kalau wanita ketika jatuh dalam dosa, Tuhan datang kepada Adam. Lalu Adam bilang apa? Itu dia, wanita yang kau tempatkan di sampingku, dia yang bikin aku berdosa. Apa yang terjadi? Kebutuhan wanita untuk dikasihi terluka, hatinya terluka. Jadi Anda melihat, yang saya mau kasih unjuk adalah ketika jatuh dalam dosa, ketika keadaan tidak jadi sempurna, yang diambil sesuatu yang membuat Anda dan saya komplit, penuh. Lalu apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa dalam hubungannya dengan Allah? Ini yang kita lihat. Selanjutnya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari Senin, bersembunyi manusia dan istrinya terhadap Allah. Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan taman, tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak tahu di mana mereka? Tuhan pasti tahu. Tetapi di sini Tuhan mau kasih unjuk bahwa ketika dosa masuk, maka ada hal yang kehilangan dalam diri mereka, yaitu kesadaran akan kehadiran Tuhan. Tuhan mau kasih unjuk bahwa dia tahu manusia ada di mana, tetapi itu yang hilang. Manusia tidak lagi menyadari kehadiran Tuhan. Siapa yang bisa jawab? Ayat terakhir dalam Matius 20, kitab Matius. Ayat terakhir dalam kitab Matius. Perkataannya apa? Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, lalu dia bangkit, dia mau naik ke surga. Perkataan terakhir apa? Hah? Ada yang tahu? Perkataan terakhir di dalam kitab Matius 28:10. Ini kalimat terakhir di kitab Matius. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika Yesus memulihkan sesuatu, dan penutup terakhir adalah kehadiran dia sekarang dipulihkan. Kadang kita tidak menyadari sebagai orang Kristen, orang percaya bahwa kehadiran Tuhan adalah aset terbesar buat kita. Bagaimana saya tahu bahwa kehadiran Tuhan itu bukan aset yang terbesar buat kita? Kehadiran Tuhan jadi aset terbesar ketika kita melihat begini. Oh, kalau di gereja baru merasa kehadiran Tuhan. Lalu bagaimana ketika tempat kerja Anda? Apakah Anda tidak merasa kehadiran Tuhan? Kita kadang hidup dengan segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman, dan itu tidak kita sadari. Dan itu penting lagi. Yang membuat kita penuh, sama aja kayak tadi Adam dan Hawa, diambil dari si jahat, tetapi sekarang yang Tuhan pulihkan, yang membuat kita penuh di dalam kita dengan Tuhan adalah kehadiran Tuhan. Agama tidak membuat Tuhan hadir senantiasa di hidup kita, tetapi kematian Kristus, penebusan Dia membuat kita hadir. Tetapi karena kita tidak sadar, karena kita membiasakan apa yang dilihat di muka bumi. Nah, beberapa hal yang kita yang iblis nggak mau kita tahu, sadar akan kehadiran Tuhan. Karena apa? Dampaknya begitu besar. Ini kan dikatakan di sini dalam Keluaran, beberapa ayat saja. Keluaran 33 ayat 16. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu dibedakan dari segala bangsa di muka bumi, yang membuat Anda dan saya berbeda dari semua orang, semua agama, semua orang yang beriman, dengan kita hanya kehadiran Tuhan. Bukan karena Anda orang Kristen, tetapi karena kita punya kesadaran yang kokoh. Dia hadir.
Itu yang membedakan kita dari semua orang. Ini yang membedakan, yang memberikan kita perbedaan. Kamu itu orang percaya. Apa sih bedanya orang percaya? Orang percaya sama-sama bisa buat kesalahan, sama orang agama lain juga sama. Orang percaya bisa aja, orang agama lain bisa lebih berhasil dari kita secara dunia. Iya, tetapi orang dunia tidak pernah membawa kehadiran Tuhan. Anda dan saya senantiasa disertai kehadiran Tuhan. Tapi kadang kita nggak sadar. Lalu kemudian Anda ngelihat lagi di sini beberapa contoh aja. Kenapa kehadiran Tuhan penting dan iblis nggak mau tahu, nggak mau bikin kita sadar bahwa kita itu butuh kehadirannya. Yosua ketika dia khawatir, dia takut, dia gentar, maka Tuhan bilang, bukankah aku menyertai engkau? Kenapa? Kehadiran Tuhan membuat segala sesuatu yang kita hadapi bukan lagi tentang kita, tentang Tuhan. Maka Yosua berani, sama dengan kita juga. Lalu kemudian dalam Mazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya, sebab ada kehadiran Tuhan. Jadi kita nyanyi tadi, sekalipun gunung tidak berancam, sekalipun kita masih tetap gelap, tetapi nggak masalah sebab Engkau menyertaiku. Bukan kita mau itu, tetapi kadang di dalam dunia, kadang kita harus menghadapi hal-hal seperti itu karena dunia tidak sempurna, dunia itu sudah rusak. Jadi Anda melihat kehadiran itulah yang iblis bikin Anda dan saya nggak mau sadar. Kemudian Anda lihat lagi di sini beberapa ini supaya Anda dan saya tuh ngerti apa yang sedang terjadi. Karena kita terus dibohongin, kita ditutup mata kita. Mazmur 16, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita, melimpah di tangan-tanganmu ada nikmat serta senantiasa. Ketika ada Tuhan hadir, kita nggak akan depresi, kita akan bersukacita. Sukacita bukan ketawa, sukacita hati kita itu penuh dengan bisa menikmati keadaan. Ada nikmat. Nikmat itu bukan semuanya mewah, bukan. Ada syukur yang bisa mengalir terus dalam keadaan apapun juga. Karena kemewahan apapun yang indah, kalau cepat syukur Anda nggak nikmatin loh. Tetapi yang kecil dan sedikit, yang seperti dunia lihat nggak berarti, tetapi Anda bisa bersyukur, itu Anda sedang nikmatin. Dan kadang kita nggak bisa nikmatin karena kita pikir, ini udah rutin, udah biasa, makanan ini rutin. Tetapi ketika kita tahu kita makan bersama Tuhan, makannya apapun juga, kita bisa nikmatin. Lalu kita lihat lagi, Yesaya 3, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Air itu lambang masalah, tekanan di dalam pikiran kita. Atau melalui sungai-sungai, jadi masalahnya makin banyak. Engkau tidak akan dihanyutkan apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Api itu lambang keadaan di luar kita. Masalah, tekanan, dikhianatin orang, dilukai orang, dan itu seperti api. Tapi kadang dalam kita sendiri semua, manusia bisa nggak gitu? Sangat bisa. Kita di dalam kita tertekan, di luar kita banyak kuasa, banyak lagi panah-panah tekanan. Tapi Tuhan bilang yang penting aku menyertai kau, itu nggak akan membahayakan kita. Sekalipun kita ada tekanan luar biasa dari dalam, dari luar dikhianatin, tidak akan membahayakan kita. Kenapa? Penyertaan Tuhan, bukan karena kita hebat. Inilah yang membuat, karena penyertaan Tuhan begitu luar biasa, inilah yang membuat si iblis yang mau kita sadar. Anda mungkin tahu di gereja, Anda dan saya tahu, ya ada firman-Nya, tetapi kita tidak sadar dalam kegiatan sehari-hari. Dalam Mazmur Asaf, dia bingung dengan keadaan dunia. Kok orang fasik sehat-sehat, orang jahat kok hidupnya enak? Sampai dia bilang, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Tempat kudus Allah artinya kehadiran Allah. Dan dia katakan, aku memperhatikan kesudahan mereka. Lalu dia katakan, sampai dia segala sesuatu dia bingung, kenapa orang jahat itu lebih baik keadaannya? Kenapa orang-orang yang koruptor itu hidupnya kayak lebih senang?
sampai dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dia ngerti, dia bisa tenang. Lalu dia katakan ayat selanjutnya, tapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Apa maksudnya di sini? Dia makin menyadari keadaan dunia mungkin kelihatannya nyaman buat orang-orang jahat, tetapi buat dia berkat yang paling berarti yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun juga adalah dekatmu memegang tangan Tuhan. Kadang kita melihat berkat sahabat kita bisa dekat Tuhan, kita bisa pegang Tuhan, kita bisa ngobrol sama Tuhan. Karena kita nggak anggap itu penting, karena itu seperti udah jadi suatu we take it for granted. Itu seolah aku udah biasa ada. No, saudara, itu bukan biasa ada. Itu adalah anugerah terbesar buat kita setelah kita menerima keselamatan. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak sekali kita nggak mengerti. Yesus ketika datang, dia mau dikenal sebagai Immanuel, artinya Allah beserta kita. Kalau Anda sering dapat renungan dari saya, dapat message dari saya, selalu di bawahnya saya tulis GJWU, itu bahasa Inggris kan? Artinya Jesus with us. JWU bahasa Indonesia. Atau dengan kata lain Immanuel. Saya nggak pernah tulis GBU, saya selalu nulis JWU karena buat kita, buat saya, supaya saya menyadari kehadiran Tuhan itu lebih penting dari sekedar berkat yang diperkatakan oleh dunia. Karena itu aset terbesar kita, Immanuel. Saudara-saudari, ini yang terjadi. Tetapi dunia membuat kehadiran Tuhan supaya membuat kita tidak peka dengan kehadiran Tuhan. Kapan kita nggak peka? Waktu kita mulai mau meninggikan emosi kita. Anda sering nggak emosi? Saya sering kok. Tetapi emosi itu kadang buat saya nyesel, tetapi kemudian emosi tapi juga membuat saya belajar. Karena ketika saya emosi, saya nggak ingat Tuhan. Saya nggak sadar Tuhan ada. Benar kan? Ketika kita emosi, kita kadang nggak sadar Tuhan ada. Marah kita. Lalu kemudian banyak lagi yang membuat kita nggak sadar. Pernah nggak Anda melihat Bapak tadi yang saya katakan? Kita merasa di gereja kehadiran Tuhan lebih kuat daripada di rumah, di pekerjaan. Tadi Matius katakan 8:20 apa kata? Aku menyertai engkau senantiasa. Senantiasa artinya 24 jam, di mana saja, kapan saja. Ya, jangan ikutin iklan. Di mana saja, kapan saja, minumnya Coca-Cola atau teh botol, saya nggak tahu, saya sudah nggak ikutin iklan gitu ya. Bukan jangan gitu, tetapi 24 jam, di mana saja, kapan saja, Tuhan ada bersama kita. Ketika kita menganggap di gereja lebih kudus daripada di tempat kerja, kita sedang dibodohi, kita sedang dibuat tidak peka. Anda tahu manusia itu makhluk habit. Ketika habit kita, habit itulah yang menentukan otak kuasa kita, kesadarannya. Dan itulah iblis membuat kita menjadi makhluk yang habit. Dia kasih hal-hal yang membuat di mana sebagian besar kegiatan kita itulah yang menentukan habit. Sebagian besar kegiatan Anda bukan di gereja, tetapi di aktivitas sehari-hari, di rumah tangga, di tempat kerjaan, dimanapun juga, di mall, ibu-ibu yang kebanyakan mungkin berapa puluh jam di mall. Ya. Waktu Anda nonton, bapak-bapak, Anda nggak sadar nggak? Anda nonton, sekalipun Anda nonton yang ratingnya tinggi, bukan ratingnya bagus itu, maksudnya ratingnya itu buat highly adult, buat orang dewasa, Anda sadar nggak itu Tuhan ada? Kalau kita sadar, kita stop itu pasti. Ketika kita melihat bahwa Tuhan hanya hadir, kesadaran kita hanya hadir ketika saya doa, ketika saya doa masuk, ketika saya ada di gereja, kita sedang dibuat punya habit untuk tidak menyadari kehadiran. Ketika kita nyanyi menyembah Tuhan hanya menjadi suatu hal, ini lagunya enak.
Dan kita nggak melihat kehadiran Dia. Itu hanya sekedar nyanyian, bukan penyembahan. Ketika kita datang ke ibadah, dan kita hanya melihat, oh khotbahnya bagus ya, itu bukan ibadah, itu informasi aja. Informasinya bagus. Tapi ketika kita menyadari kehadiran Tuhan, maka kita melihat siapapun yang berdiri, tapi firman itu datang dari kehadiran Tuhan. Dia akan menyentuh hati kita. Kehadiran Tuhan, Dia bisa pakai siapapun juga. Bahkan Anda tahu, orang yang tidak percaya itu Dia bisa pakai. Ketika fokus kita pada Tuhan yang hadir, kita nggak melihat keadaan yang kacau. Anda ingat suatu ketika Paulus ada di tengah badai di atas perahu, dan semua orang di perahu itu sudah kalang kabut, stres sampai barang-barang bawaan mereka sudah dibuang ke laut karena kapalnya mau karam, badai terlalu besar. Dan itu terjadi berhari-hari, mereka berapa hari tidak melihat matahari. Tetapi Paulus menyadari kehadiran Tuhan. Itu yang bikin dia tenang. Itu yang bikin dia dengar suara Tuhan. Itu yang bikin dia sadar bahwa Tuhan pegang kendali walaupun keadaan kacau sekali. Kehadiran Tuhan terjadi di mana pun juga. Bahkan di keadaan yang seperti yang kita nggak bisa, nggak kita lihat ini udah kacau sekali, udah nggak ada harapan. Saudara, di situ Tuhan hadir. Dan iblis mau kita nggak sadar karena kita menjadi manusia yang dikendalikan oleh perasaan kita, mood kita. Anda tahu kenapa medsos itu begitu menarik kita? Karena medsos akan attract daripada jiwa kita. Ketika Anda main medsos terus, coba saya tanya, ketika Anda main medsos, Anda lebih sering ingat Tuhan atau enggak? Ketika Anda bermedsos ria, ketika Anda ber-YouTube ria, ketika Anda ber-game ria, Bapak-bapak, Anda ingat Tuhan nggak? No. Tapi Tuhan ada nggak? Ya. Karena Dia tidak bisa menyangkal firman-Nya. Ayo kita sama-sama. Kalau kita nggak mulai melatih, jiwa kita harus didisiplinkan. Yang menjadi masalah bukan dari Tuhan. Yang menjadi masalah adalah jiwa kita. Jiwa kita harus kita tundukkan kepada salib Kristus. Pikiran Kristus sudah ada sama kita, tapi kita harus gunakan dan sadari itu. Nah, kita belajar yuk melatih kepekaan. Bagaimana supaya kita mulai peka sama kehadiran Tuhan? Ini hanya tujuannya saya di sini adalah saya minta Roh Kudus yang bekerja. Dan ini hanya tuntunan. Anda bisa dituntun oleh Roh Kudus hal yang lain. Tetapi di sini supaya ada poin, titik supaya kita bisa melatih. Ingat, jiwa harus dituntutkan, kita harus latih. Jadi habit, ya. Jadi habit, kebiasaan, ya. Kalau Anda ikut dari itu VL partikel ada istilah repetition, isi, gitu kan. Ya. Kalau Anda belum, kalau Anda ngerti, ikut VL partikel ya. Itu luar biasa. Nanti kalau repetition ulang lagi, akhirnya jadi kebiasaan, jadi habit ujung-ujung. Nah, ini yang kita lakukan supaya ada pola yang kita bisa lakukan. Kalau nanti ada dituntun Roh Kudus tentang hal yang lain, silakan. Tetapi intinya adalah kita melatih jiwa kita untuk tunduk kepada firman Tuhan. Walau sekalipun kita nggak melihat, tetapi hai jiwaku, firman Tuhan lebih tinggi daripada kebenaran, daripada perasaanku. Lihat, selesai. Di Kejadian 2:18 dikatakan begini. Ini kejadian ketika Yakub di Betel. Dia katakan begini, ketika dia Yakub di Betel, dia tidur, lalu dia mimpi dia melihat ada tangga turun dari surga. Seketika dia bangun, dia bilang, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak tahu. Realitas kebenarannya Tuhan ada, tetapi jiwa, pikirannya, perasaannya tidak sadar. Ini sering terjadi makin pada realitas. Sesungguhnya itu realitas ini benar-benar, bukan enggak. Sesungguhnya Tuhan ada 24 jam.
jam, di mana saja. Bahkan ketika saya berdosa, bahkan ketika kita berdosa, tetapi dosa itu membuat kita tidak sadar Tuhan hadir. Kalau kita sadar Tuhan hadir, kita lari dari dosa itu. Saudara, yang membuat menghalangi kita untuk melihat Tuhan adalah salah satu dosa. Tapi kesadaran akan Tuhan membuat kita justru lari dari dosa, menjauh dari dosa. Sesungguhnya ada realitas yang paling kuat, kebenaran yang paling kuat. Tetapi di sini aku tidak mengetahui. Di mana terjadi? Di Betel. Betel artinya apa? Bet itu rumah. Kalau itu Elohim, Allah, rumah Allah. Di rumah Allah pasti ada hadirat Tuhan. Siapa rumah Allah sekarang? Halo, siapa rumah Allah sekarang? Tidak tahu. Kamu tahu bahwa kamu adalah milik Allah, milik Roh Kudus. Anda dan saya, sesungguhnya di dalam diri Anda ada hadirat Allah. Tapi kadang aku tidak menyadarinya. Oleh sebab itulah bagian kita adalah faith over feeling. Iman harus di atas perasaan. Perasaan bahwa enggak merasakan kehadiran Tuhan sebodoh. Perasaan bukan yang dilepas. Faith, iman itu lebih berkuasa daripada perasaan kita. Orang yang hidup dengan perasaan, dia sedang dibodohi. Orang yang hidup dengan iman, dia sedang berkemenangan. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang artinya hidup dengan iman. Tidak ada yang mustahil. Tetapi ketika Anda pakai perasaan, semua mustahil. Semua jadi buruk. Semua jadi bikin Anda dan saya kecewa, kesal semua. Benar? Awan kelabu terus. Jadi yang pertama, kita latih yuk. Sekarang, jangan gedein perasaan. Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah marah. Jangan mudah kesel. Jangan mudah juga untuk begitu saudara. Yang namanya gede perasaan adalah ketika Anda sombong, ketika Anda merasa lebih hebat dari yang lain, Anda sedang menggedekan perasaan kita. Apakah saya bahas begitu? Udah bisa? Enggak, masih sama. Ini puji Tuhan begini, kita itu anugerah, kasih karunia. Kita di sini gak ada yang hebat, hanya kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu kalau saya ngomong di sini kekuatannya hebat itu, saya gak tertuduh. Kenapa? Enggak kok sama kita, cuma saya dikasih kesempatan, kita sama-sama dapat kesempatan untuk melatih. Dan Tuhan kasih kesempatan untuk menyampaikan aja. Tetapi akhirnya adalah ada kita sendiri. Ya, mulai latih, jangan gedein perasaan. Merasa cepat tersinggung, orang ngomong sedikit, merasa tuh ini menyinggung saya, ini mengkritik saya nih. Nggak usah, biarin aja. Gereja jangan pakai terlalu banyak perasaan, tersinggung. Kalau nggak disalamin tuh, mata yang nggak dilihat, dia nggak suka sama saya. Bodo amat, gitu ya. Yang penting saya ke gereja adalah saya mau bersekutu dengan orang percaya. Di mana hadirat Tuhan jadi kita lebih bangga-bangga ya. Jangan terlalu ya, orang bilang apa sih? Sekarang istilah baru apa? Baper. Tapi ada lagi sekarang istilah baru, FOMO ya. FOMO itu apa? FOMO itu apa sih? Oh, tahu ketinggalan. Iya. Orang sekarang dunia, kamu tahu bahwa orang dunia sekarang adalah dalam Timotius katakan begitu, mereka garang. Orang dunia begitu, kita takut ketinggalan, kita ikut lebih garang. Siapa yang di sini kalau naik mobil, naik motor, gampang terpancing? Nah, ya. Anda tahu, Anda ada Tuhan. Biarin aja, ya, jangan baperan, jangan terpancing terus. Saya sering juga jadi masih, tapi nggak apa-apa, itu sama-sama sedang dilatih oleh Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, ini udah kedua muncul. Yang kedua, saudara, Mazmur 16:8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Apakah Anda bisa melihat Tuhan? Nah, ketika dikatakan aku senantiasa memandang, artinya Anda setting our focus. Fokus kita
Kita fokuskan pada Tuhan yang berdiri di sebelah kananku. Secara jasmani kita nggak bisa lihat Tuhan duduk di sebelah kanan kita. Yang di sebelah Anda lihat di sebelah kanan saya adalah orang yang mungkin saya suami saya sepol gitu ya, atau siapa saya nggak tahu. Jangan lihat kanan Anda, itu bukan. Ini contoh aja. Tetapi Anda harus sadar bahwa Tuhan ada kok. Kita mulai fokus ketika Anda bangun pagi, mulai fokus. Saya berjalan sama Tuhan, ada Tuhan. Hari ini apapun juga yang saya lakukan, saya harus sadari Tuhan ada. Kadang Anda tahu Mazmur adalah tentang jiwa. Mazmur berkali-kali ngomong apa jiwa dia sendiri. Tenanglah hai jiwaku, aman dalam naungan Tuhan. Daud sedang ngomong sama jiwa dia sendiri. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, kembalilah berharap kepadanya. Ngomong pada jiwa sendiri. Kenapa kita nggak ngomong pada jiwa kita sendiri juga bahwa hai jiwaku, Tuhan selalu ada. Hai jiwaku, sadari Tuhan ada. Amin. Ini yang kita harus mulai lakukan. Karena jiwa ini perlu ditundukkan, harus dilatih. Kalau Anda dan saya dilatih, Tuhan tidak mengharapkan langsung sekali sempurna. Jadi nggak ada masalah. Ketika kita jatuh, yang penting adalah bangkit kembali. Kan 7 kali orang benar jatuh, dia 7 kali bangkit. Itu bukan jatuh dalam dosa, itu jatuh di dalam kegagalan untuk menyadari kehadiran Tuhan juga. Anda gagal, bangkit lagi. Yang penting terus menerus, akhirnya kita bisa. Lalu kemudian dikatakan Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Bisa nggak saya ganti? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti Tuhan hadir. Karena ketika Tuhan hadir, Anda melihat Dia adalah Raja, maka lakukan buat Dia. Jadi dengan kata lain, saya mengatakan, hiduplah sebenarnya melihat Tuhan itu partner kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, saya punya partner, saya nggak hadapin sendiri. Benar? Ketika menghadapi ketakutan, kebingungan, kita punya partner. Selama ini Anda punya partner, Anda sadar nggak bahwa kehadiran Dia? Kalau itu selalu ada. Banyak sekali. Partner kadang-kadang adalah teman baik, siapapun juga, tetapi sesuatu orang yang Anda tahu bisa percaya. Anda nggak mungkin partner kalau Anda nggak percaya orang. Oleh sebab itulah, ketika Anda mulai berpartner dengan Tuhan, kita membina percaya. Saya nggak meragukan Tuhan lagi. Sebab itulah saya mau berpartner. Saya izinkan Dia ikut untuk setiap kegiatan saya dengan Anda semua. Saudara-saudari, kembali saya ingatkan, kehadiran Tuhan begitu penting. Itulah yang membedakan kita dari yang lain, dan itulah yang mau ditutupi oleh seluruh dunia. Langit bumi boleh bergoncang, tetapi Tuhan tetap hadir. Itu suatu kepastian. Ketika Dia naik ke surga, itulah yang Dia pulihkan. Aku menyertai kau di dalam. Kenapa Dia mau kuduskan, Dia mau tebus kita, supaya Dia bisa tinggal di dalam kita. Bukan supaya kita masuk surga, supaya Dia bisa tinggal di dalam kita, sehingga Dia bisa menyertai. Itu kerinduan Tuhan. Lalu kembali, ini terakhir, Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan, atau berbahasa Inggrisnya gaze, kemurahan Tuhan dan menikmati baik. Kita bisa nyanyi, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan. Kita nyanyi, tapi kita nggak hidup. Anda melihat kata kemurahan di sini sama juga dengan keindahan, the beauty of the Lord. Itu. Ini bukan provokasi. Kalau suamimu melihat engkau indah, beauty, maka dia mau nggak selalu dekat kita. Satu aja. Ini memprovokasi semua ibu-ibu ini, jangan terus memprovokasi semua ibu-ibu seperti itu. Kalau nggak ngomong gitu, benar ya? Ketika
Suami melihat istri indah, dia mau bertemu. Ketika kita melihat keindahan Tuhan, maka kita senantiasa mau gaze. Gaze itu menyaksikan dengan takjub, dengan kagum, dengan terpana. Semakin kita menyadari keindahan Tuhan, kita semakin melihat kehadiran Dia. Nggak mungkin kan? Bagaimana? Oh, bukannya sekedar aduh Tuhan, di dalam hadirat-Mu, aduh aku merasa tenang, aduh Tuhan, aduh aku sampai nangis-nangis. Bukan hanya itu keindahan Tuhan. Ya, itu bisa terjadi, tapi keindahan Tuhan bagaimana kebaikannya, kemurahannya, kesetiaannya, bagaimana Dia tetap menggendong Anda dan saya ketika kita jatuh. Itu keindahan Dia. Bagaimana Anda bisa melihat dalam bacaan firman, yang kita lihat bukan janji doang, tetapi yang kita lihat sikap Dia, pribadi Dia. Oh, luar biasa Tuhan ya. Bukankah Mazmur berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya, betapa indahnya Tuhan. Ketika kita baca firman, kita banyak nyari janjinya. Kita bukan mencari pribadinya. Kenapa sih Dia bisa berjanji begini? Kenapa sih Dia bisa berjanji, sekalipun ayah ibumu meninggalkan ataupun melupakan engkau, tetapi aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kita pakai ayat itu untuk menghibur kita, tapi bukan melihat keindahan Tuhan. Semakin kita melihat keindahan Tuhan, semakin kita menyadari kehadiran Tuhan. Wah, Tuhan luar biasa. Bukan kita mau menyerang orang tua kita, tetapi kita mau melihat keindahan Tuhan. Sekalipun engkau manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Oh, kalau gitu enak Tuhan, gak apa-apa saya gak setia. Bukan cari tempat buat excuse, tetapi melihat keindahan Tuhan. Tuhan luar biasa. Kesetiaanmu tidak terpengaruh oleh kamu, itu indah. Semakin kita melihat keindahan Tuhan, semakin kita melihat kehadiran. Semakin kita melihat kehadirannya, semakin kita lari dari dosa, lari dari hal-hal yang tidak benar. Bukan menjauh, lari. Ketika Anda baca, ketika Anda mulai baca Mazmur, kemanakah aku dapat pergi menjauh Tuhan? Ya kan? Kita senang nyanyinya, tapi kita nggak melihat keindahan Tuhan. Aku terbang menuju apa itu? Aku terbang dengan saya saja pergi ke ujung bumi. Namun di situ pun bukan hana. Wow, itu kata-kata yang puitis sekali. Kata-kata puitis hanya buat orang yang jatuh cinta. Anda sering nggak baca kalimat firman Tuhan atau kalimat jatuh cintanya Tuhan, dan Anda terpanah dengan kasih-Nya yang luar biasa. Saudara, ini Tuhan kita. The beauty of God membuat kita sadar dengan kehadiran Tuhan. Buat kita mungkin biasa-biasa aja, paling biasa-biasa saja. Saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja menjawab, karena ini sesuatu yang penting sekali. Tanpa kehadiran doa, ibadah pada hati Anda akan jadi rutinitas, hanya sekedar menjadi ritual. Tanpa kehadiran Tuhan, Anda nyanyi bagus, musik hebat, tetapi itu hanya sesuatu yang tidak diterima dari saya. Tetapi ketika suara kita pas-pasan, musiknya berarti juga dengan kehadiran Tuhan, ada sesuatu suasana surga di mana orang-orang kudus pada jatuh. Karena kehadiran Tuhan tidak usah kita kasih itu apa, tidak terlalu oke, tetapi juga yang tidak kesadaran kita. Dia Tuhan. Tanpa kehadiran Tuhan, doa-doa kita menjadi doa-doa yang hanya ritual, egois, hanya minta-minta dan minta. Dengan kehadiran Tuhan, kadang Dia terpatah, itu adalah doa yang terdalam. Kita nggak bisa ngomong apa, kita nggak minta apa, hanya Dia doa. Itu doa yang terdalam, seperti Tuhan terdalam. Apa kehadiran Tuhan? Pekerjaan kita menjadi show of the cross, kasih tunjuk kehebatan kita, bukan kasih tunjuk kemuliaan dan kesatuan.
hadirat Tuhan. Manusia hanya debu dan tanah. Tidak ada artinya. Ketika dihembuskan oleh Roh manusia baru. Itulah ketika kita menyadari hadirat Tuhan, kita seperti dibilang. Amin, saudara. Saya nggak berlama-lama. Ada lagi yang lain? Ada. Tetapi kita mulai di sini dulu. Latih. Karena terlalu banyak nanti ada. Tapi intinya semua selesai. Yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan perasaan dan membuat iman itu lebih prioritas, lebih berpuasa dari perasaan kita. Karena manusia seringkali hari-hari dunia akan membuat kita menjadi orang yang mengedepankan emosi, perasaan, bukan sekedar marah, semua. Jadi gitu. Lalu the beauty of the God. Lihat aja yang awal dan terakhir. Kalau Anda lupa, kalau Anda bisa ingat, silakan. Bukan ingatnya, latih. Jiwa kita harus ditentukan, cara ditentukan dengan latih. Jiwa kita itu bukan domainnya pekerjaan Tuhan. Artinya Tuhan harus lakukan, bukan kita yang harus lakukan. Karena kehendak bebas ada di situ. Kehendak bebas ada di jiwa kita dan kita harus tunjukkan. Anda nggak mau, Tuhan nggak paksa. Tuhan tetap sayang kita. Dia tetap hadir. Tetapi kalau Anda mau berubah, ingat perasaan dan the beauty of God, keindahan Tuhan. Amin. Yuk saya undang kita makin berdiri.